Prof, pada saat kita berbicara soal tema kali ini, mengapa TNI harus jaga kejaksaan? Karena ramai, ada telegram Panglima memerintahkan personil TNI menjaga kejaksaan. Saya memulai pertanyaan dengan, menurut Prof Mahfud ada apa ini? Iya, ada telegram Panglima yang menurut saya tidak normal. Ya, mungkin ada sesuatu pergolakan politik di internal atau pergolakan di internal kejaksaan maupun di TNI barangkali kemudian masuk, dan terutama di antara kejaksaan dan kepolisian saya kira sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Memang lama tidak harmonis kan. Di dalam kerja-kerjanya tidak saling bersinergi. Rupanya saling berkompetisi bukan saling bersinergi, dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Itu karena apalagi Pak Mahfud pernah 5 tahun menjadi Menko Polhukam, membawahi institusi-institusi saya merasakan itu. Saya merasakan ketika saya di Menko Polhukam itu antara Polri dan kejaksaan itu hubungannya tidak harmonis. Sehingga kalau misalnya ada satu kasus, saya tidak bisa memanggil Jaksa Agung bersama dengan Polri. Pasti mereka minta waktu yang mereka datang. Kapolri sering datang sendiri kan, tapi tidak di forum yang sama dengan Jaksa Agung. Sama. Sampai segitunya, Prof? Iya, ini saya kan sudah pernah saya katakan. Dia ada kekurang harmonisan, dan itu saya kira tidak bisa disembunyikan oleh siapapun, terutama sesudah pergantian pemerintahan baru ini kan saling lempar tolak apa gitu ya soal kasus. Misalnya ya kasus pagar laut, ya kan, kejaksaan bilang ini korupsi, polisi bukan, lalu saling lempar begitu kan. Sekarang ini kan tidak bagus. Lalu ada beberapa kasus besar yang tidak jalan di polisi sehingga tidak masuk kejaksaan, misalnya kasus judol, ya, artinya bukan tidak masuk gitu, hanya berhenti dulu katanya sekian 27 orang beberapa, udah ini kan tidak jelas kabarnya judol, bahkan juga sudah disebut-sebut pejabat tertingginya di situ, tapi berhenti kan gitu kan. Dan nampaknya pemerintah menyadari ini gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya memang harus ada langkah untuk memperbaiki ini, karena ini bangsa yang dipertaruhkan, ketatanegaraan kita yang menjamin kelangsungan kita berbangsa dan bernegara secara tertib gitu. Prof, meskipun penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ia menekankan bahwa sudah ada kerjasama pengamanan yang didahului dengan MOU tahun 2023. Rasanya ini saya relevan untuk menanyakan ke Pak Mahfud, karena Pak Mahfud pada waktu itu masih menjadi Menko Polhukam. Kata Kapus Penkum Kejagung mengatakan gini, di Kejaksaan Agung ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Kejaksaan Agung sudah sering mengajukan permintaan pengamanan kepada TNI sejak lama. Pengamanan lebih intens ketika ada MOU. Salah satu poinnya adalah bahwa TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Kalau dielaborasi, salah satu bentuknya adalah pengamanan. Kalau mendengar penjelasan ini kan berarti sesuatu yang lazim, bukan seperti apa yang menjadi pandangan Prof Mahfud, yaitu abnormal. Kayaknya lazim tapi itu abnormal, karena 2 undang-undang yang mengatur tentang ini, satu undang-undang kejaksaan, yang kedua undang-undang TNI, yang terakhir tidak membuka pintu untuk ini kecuali dengan kunci khusus. Kunci khususnya tuh ada, nanti kita lihat. Pertama, saya lihat undang-undang kejaksaan ya. Di undang-undang kejaksaan itu yang terbaru 11 tahun 2023. Ya, 11 2023. Itu isinya itu ada satu pasal yang memang memungkinkan kejaksaan itu meminta perlindungan khusus. Pasal 8A. Gini bunyinya itu, setiap anggota kejaksaan, jaksa dan keluarganya itu berhak, dalam kurung berhak, untuk mendapat perlindungan dari ancaman atas keselamatan. Jadi berhak gitu. Nah, tetapi di situ disebutkan hak untuk minta ancaman keselamatan disebut minta ke kepolisian. Sebut eksplisit di situ. Bukan ke TNI. Bukan ke TNI, minta ke kepolisian gitu. Nah, peraturan lebih lanjut tentang ini diatur dengan peraturan presiden.
Dan dalam waktu 2 tahun peraturan presiden ini harus dibuat. Nah ini sudah 3,5 tahun tidak dibuat. Sehingga saya curiga ini ada sesuatu karena dulu waktu zaman saya, bukan waktu zaman saya, waktu zaman periode pertama Pak Jokowi itu sudah ada perintah bahwa harus dibuat perpres tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Dalam pasal-pasal yang sudah ditentukan ada prosesnya dan perpres itu dibahas dengan DPR. Ini luar biasa, sebuah perpres harus dibahas dengan DPR. Tapi oke, pemerintah ikut. Nah sesudah itu dibahas dengan DPR, Polri tidak mau tanda tangan. Sampai hari ini nih yang saya monitor, udah ditanda tangan. Itu sudah rapat kabinet. Karena di situ ada pelibatan TNI. Iya. Sampai sekarang PTN waktu itu peresmian Menkumham hadir, Kejaksaan Agung hadir, Polri hadir di depan presiden nih. Pak Prabowo hadir waktu itu Menhan, saya hadir. Sudah disetujui. Udah kan cuma kalimat ini saja yang polisi tidak setuju. Oke, ada Pak Listio juga. Sudah itu finalisasi saya undang ke kantor saya. Berubah polisi tidak mau. Sampai sekarang tidak jalan. Nah ini. Nah ini apa? Jadi apa kaitannya dengan meminta dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung bisa meminta perlindungan kalau ada ancaman terhadap keamanan bagi dirinya? Lalu apa hubungannya dengan ini, Prof? Enggak, ada hal yang sama maksud saya. Bahwa di dalam undang-undang yang saya sebut tadi, Undang-Undang Kejaksaan Agung itu disebutkan bahwa dalam meminta menggunakan haknya untuk minta perlindungan itu harus ke Polri, bukan ke TNI, gitu loh. Kenapa sekarang harus ke TNI? Jangan-jangan perpres yang diminta selesai dalam 2 tahun itu sama nasibnya dengan perpres tentang pelibatan TNI. Gitu, mungkin ya. Tapi saya tidak tahu ada faktor lain apa. Nah, itu tadi kan tentang Undang-Undang Kejaksaan. Nah sekarang ada undang-undang lain yang juga tidak memungkinkan TNI itu masuk ke situ, kecuali dengan kunci khusus. Ya, kunci khususnya ada. Yaitu di situ dalam operasi militer selain perang, ya kan, TNI boleh melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional, oke? Nah, jadi dia boleh. Apakah kejaksaan termasuk objek vital nasional? Nah itu persoalannya. Kejaksaan itu apa sih objek vital nasional? Itu diatur di dalam Kepres nomor 63 tahun 2004. Tidak ada kejaksaan. Kejaksaan Agung tidak termasuk dalam objek vital nasional? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nanti dilihat aja. Oleh sebab itu ini saya katakan kunci khusus. Mungkin saja Presiden ya mengubah kepresnya, tapi kita tidak tahu. Kan itu hanya kepres. Paling tidak itu belum terpublikasi sampai saat ini. Kalaupun itu ada. Harus dengan kepres kalau TNI itu mau menjaga kejaksaan. Gitu.